Kristus menghadapi hidup ini dengan merangkak bertumbuh berbuah dalam Kristus pasti menang bersama Kristus. Gua kece dari lahir, ya beginilah udah takdir. Sekali dagi langsung mahir, bukan sulap, bukan sihir. Lo pakai bling bling banyak biar keren, lo jungkir balik dari pohon biar keren. Lo nyisir ke samping, lo pakai celana ketat, lo pakai baju sebesar biar keren. Tapi gue dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Goyang lombok, goyang abor. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to...
berdebar-debar, rasanya tak menentu. Hati bergetar-getar menanti kamu di sini. Seperti gunung ingin meletus, hasratku meluap untuk bertemu kamu. Sungguh Tuhan, tidak ada kebebasan yang sejati di luar Engkau. Siang hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Biarlah ketika firman diberitakan, ada hati yang terbuka dan terarah kepada Tuhan. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Kita sama-sama akan melihat tema yang diberikan kepada kita pada siang hari ini, yaitu Take Me Out. Nah, hari ini kita mau sama-sama merayakan Paskah, dan biarlah kita juga boleh mengalami Paskah itu, ya. Selamat Paskah buat kita semua. Udah sampein selamat Paskah sama kiri kanannya? Ayo, selamat Paskah dulu dong, ya. Selamat Paskah. Emang agak unik ya. Kita bilang selamat Natal sepanjang bulan Desember, kita ketemu bilangnya selamat Natal. Januari ketemu lagi masih bilangnya selamat Natal. Tapi Paskah kita cuma biasa menyebutkan pada waktu hari Paskahnya aja. Tapi mari kita mengerti bahwa ini adalah satu hal yang penting bagi iman kita. Kalau kalian perhatikan, Paskah menjadi perayaan di mana kita melihat Yesus yang bangkit. Coba ya, Kak Alex suka bilang begini, semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian, tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan, ya. Jadi mari biasakan selamat Paskah, ya. Beberapa sekolah malah belum Paskahan, ya. Nah, nanti kalau menjelang Paskah sekolahmu, biarlah kamu juga bisa terbiasa menyampaikan hal ini. Gereja dalam sejarah, kalau kalian belajar sejarah, gereja baru pada abad keempat. Di dalam sejarah tercatat tahun 313 gereja baru merayakan Natal.
Jadi gereja baru merayakan Natal tahun 313. Apa yang dirayakan gereja sejak awal? Paskah. Makanya ditandai dengan kita ibadahnya hari Minggu. Apa yang diperingati? Kebangkitan Kristus, Paskah. Jadi kalau kalian rajin ke gereja satu tahun ke gereja tiap minggu, berarti kamu sudah rayakan Paskah 52 kali. Ya, kiranya ini menjadi penghayatan bagi kita. Good Friday, Jumat Agung, tidak akan pernah jadi agung tanpa Minggu Paskah. Benar ya? Lihat kalimat ini Kak Alex tulis. Tanpa kebangkitan salib tidak ada artinya. Good Friday tidak akan pernah jadi good kalau tidak ada Minggu Paskah. Kalau itu tidak ada Minggu Paskah, maka itu bukan Jumat yang agung. Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah. Ada orang yang mati, dia pikir dirinya juru selamat dan tidak pernah bangkit. Tapi Kristus bangkit. Mau menyatakan dialah sungguh-sungguh juru selamat satu-satunya yang sanggup membebaskan manusia dari dosa. Tidak ada juru selamat yang lain. Siang ini Kak Alex ajak kita baca Roma pasal 6. Kita akan melihat ayat 9 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 9 sampai 14. Yuk, kalau sudah ketemu kita baca bergantian. Yang pria baca ayat yang ke-9, wanita baca 10, kita bergantian sampai 14. Perhatikan baik-baik ya. Kak Alex ajak yang pria mulai baca, 1, 2, ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Alex ajak hari ini kita melihat 3 hal dari perikop ini ya. 3 hal dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama kita akan bicara tentang dosa. Yang kedua kita bicara apa artinya mati bersama Kristus. Dan yang ketiga apa artinya bangkit bersama Kristus. Oke? Dosa, mati, bangkit. Oke? Kita akan lihat yang pertama dulu. Bicara tentang dosa, dosa saya tuliskan di situ membelenggu aku. Saya pikir ini satu gambaran yang tadi kalian lihat ketika mereka terbelenggu dengan kursi yang tidak bisa lepas lagi. Mereka berdirinya tidak mungkin. Ketika ditulis dari awalnya, do not touch, iseng sih. Manusia gitu ya, makin dibilang gak boleh makin pengen. Memang susahnya jadi manusia begitu. Selalu pingin yang gak boleh. Beberapa teman saya melayani anak remaja dan sedang punya anak remaja. Kemarin ketemu salah seorang teman, dia bilang, aduh sulit. Anak remaja tuh pengen yang malah orang tuanya bilang gak boleh. Jadi kadang-kadang jadi pergumulan begitu ya. Memang sih ya, tidak berarti kita, kalau kamu punya orang tua yang bilang semua boleh, jangan-jangan orang tuamu sakit jiwa. Benar. Kalau orang tua masih bilang gak boleh, puji Tuhan ya. Kalau orang tuamu semua boleh. Papa mau bunuh tetangga, boleh, silakan. Papa mau main video game sampai tua
tua, silakan. Kalau papa mamamu seperti itu, something wrong, ya. Memang kita kalau perhatikan dosa membelenggu kita. Mari kita lihat dulu, Kak Alex ajak kita lihat. Kita sudah sering ya, beberapa kali saya khotbah di Depok, ayat-ayatnya sama. Hari ini Kak Alex ingin ajak kita lihat kejadiannya sudah pernah. Kita lihat Roma 11 ya. Coba kita lihat sebentar, Roma 11 ayat yang ke-36. Ini kalau di kalangan mahasiswa seringkali jadi ayat tos-tosan. Ya. Coba kita hayati ayat ini dalam konsep penciptaan. Yuk, kita baca sama-sama ya, Roma 11 ayat 36. 1, 2, iya. Fakta yang jelas, manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Di dalam bahasa Inggris kalau kalian lihat ayat Roma 11:36, from him and through him and to him. Jadi kita ini dicipta dari dia, hidup kita sekarang ditopang oleh dia, dan akhir hidup kita harusnya kepada dia. Itu adalah rancangan Allah bagi manusia. Allah tidak menciptakan manusia bagi dirinya sendiri. Manusia diciptakan untuk Allah. Apalagi manusia dikatakan gambar dan rupa Allah. Manusia adalah makhluk yang menyembah. Karena dari awal manusia diciptakan harus menyembah. Tapi siapa yang harus disembah? Allah. Udah nonton Minion belum? Ya udah nonton. Itu persis doktrin manusianya Alkitab. Sebenarnya mesti ingat, Minion selalu cari tuan untuk dilayani. Ya, dia cari terus. Itu gambarannya. Manusia dicipta untuk menyembah, untuk melayani. Dia harus menyembah. Sayangnya ketika dia tidak menyembah Allah, dia sedang menyembah yang bukan Allah. Makanya Kak Alex tuliskan begini ya. Manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Kayak sekrup sama mur ini baut gitu ya. Itu masuknya klop kalau manusia itu klopnya menyembah Allah. Oke? Karena itu siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai Allah dalam hidupmu, itu namanya berhala. Dosa ini yang kalian lihat di sini tadi sebenarnya adalah berhala. Di dasarnya itu adalah masalah berhala. Siapa yang perkenalkan konsep ini? Jelas sekali di Alkitab, dan ini sebenarnya banyak dibahas oleh seorang reformator gereja. Kalau kalian dari gereja tertentu tahu ya, namanya Opung Martin Luther. Luther itu bilang apa? Ini langsung ketawa, kau apa? Cucunya? Luther bilang begini, bahwa manusia ketika manusia menggantikan Allah dengan berhala yang lain, maka manusia jatuh dalam dosa. Jadi dosa itu akarnya itu berhalanya karena Allah tidak lagi disembah. Makanya Luther bilang begini, perhatikan 10 hukum Taurat. Apa 2 perintah pertama? Jangan ada padamu Allah lain. Karena Luther tahu betul, begitu ada Allah lain maka manusia sedang menyembah yang bukan Allah. Dia menggunakan pemahaman begini, ketika manusia mencuri sebenarnya siapa yang dia sembah? Allahnya siapa? Kekayaan. Ketika manusia dibilang jangan berzina, waktu dia berzina, siapa Allah yang dia sembah? Seks. Jadi sebenarnya teman-teman coba lihat yang tadi ya. Yang satu berhalanya adalah pacar. Kenapa? Relasi. Oh gitu ya. Sampai pakai hati tadi, ngapain gak tahu. Oh saling ngupil kali. Tahu deh. Ada lagi yang berhalanya apa? Yang satu berhalanya dirinya. Wih sana sini sana gitu ya. Yang satu lagi berhalanya karena yang satu sebenarnya tertekan ya. Begitu dia dapat kesempatan balas dendam. Kayaknya bagus sekali tadi ya. Ngeri loh. Ini berhala-berhala di sekitar kita. Dan perhatikan, karena kita makhluk yang menyembah, Allah yang harus kita sembah. Coba Kak Alex kasih gambaran begini. Sikap kita kepada berhala, itu gambarannya uang ya.
kita itu akan senantiasa menyembah. Believe it or not. Kamu akan mengasihi, menyembah, melayani, memperoleh makna dari sesuatu yang bukan Allah. Harusnya kan yang kita giniin dalam hidup siapa? Allah ya. Hai kamu yang tiap hari secara tidak sadar kau sudah sembah game online. Waktu baca Alkitab gak pernah ada. Main game selalu ada. Ini mirip kayak ke gereja kan? Ke gereja datang, kasih waktu, terus kasih persembahan. Persembahanmu kemana? Ke provider handphone, beli pulsa, beli kuota. Set, biar bisa main lagi. Download lagi. Ada waktu-waktu di mana kamu tatapi handphonemu itu. Lama begitu ya. Yang terjebak sama pornografi, dia cara tidak langsung menyembah pornografi. Kalau bisa ada lagi film yang di-download, download lagi, paket data habis, marah luar biasa. Apa yang paling tidak disukai anak remaja sekarang? Wifi mati. Kita bisa uring-uringan tiba-tiba marah gitu. Ini kenapa sih? Beberapa anak remaja mulai jadi tracker. Cari. Wah, itu kan mirip kayak penyembahan ya. Kadang-kadang kita doanya apa? Tuhan supaya saya dapat gitu ya. Mungkin kalau kita makin menyembah yang bukan Allah, makin ngeri hidup kita. Bukan berarti gak boleh main. Bukan, Kak Alex gak bilang gak boleh main. Saya juga suka main game. Ayo main game apa? Angry Bird? Pernah. Flappy Bird? Pernah. Semua yang bird saya pernah gitu ya. Tapi ketika itu jadi segala sesuatu yang memuaskan dirimu, sebenarnya manusia sedang mengganti Allah dengan yang lain. Karena itu dosa secara sederhana adalah manusia mencari kepuasan di luar Tuhan. Apa yang kau bilang kau puas? Banyak anak remaja sekarang ke gereja puas nggak? Baca Alkitab puas nggak? Enggak. Makin baca Ika nggak enak banget sih. Puasnya kalau apa? Baca horoskop. Bintang minggu ini, aku banget. Goblok. Bener loh. Dosa itu bikin kita bodoh. Bodoh bener. Masa nanya hidupmu tanya sama bintang. Tanya sama yang cipta bintang. Masa tanya sama bintang. Aku baju apa hari ini ya? Ungu, warna janda gitu ya. Sorry yang ungu ya. Abang kakaknya ungu semua tuh. Oh, manusia begitu. Coba tanya, apa yang bikin kamu paling puas? Dan mungkin sekali kita akan jawab, kebaktian gak bikin puas. Tanya ya Bu, di sekolah kalau kebaktian anak-anak maunya enakan denger firman cepet apa lama? Jujur, ayo. Hah? Belum pernah tuh Kak Alex begitu turun, ayo Kak, lagi jangan turun. Lah tambah lagi firmannya, gak gitu kan? Manusia pokoknya maunya cepat, maunya kerohanian yang empang, enak dan gampang. Mau belajar kerohanian, belajar Alkitab pakai sistem ekonomi. Belajar Alkitab sesedikit-sedikitnya, tapi kerohanian sedalam-dalamnya. Gimana cara? Gitu juga kan? Menjelang ujian nasional atau setelah ujian nasional gitu ya. Gimana ya Kak, belajarnya singkat tapi pengertiannya mendalam. Tuhan juga bingung nolong kamu. Kalau saya jadi Tuhan juga, ini kurang ajar banget ya. Bener loh. Coba bayangkan kalau saya jadi Tuhan ya. Untung bukan saya Tuhannya ya. Kita tuh gak serius. Kepuasannya bukan di dalam Allah. Mintanya gak jelas. Tuhan kasih saya kesehatan. Rokoknya jalan terus. Gede banget lah kita di rokoknya ya. Coba. Dijual di mana mas? Itu beli ketengan ya, 1 untuk 2 tahun. Aduh. Tapi berasa gak? Kita minta Tuhan kasih saya kesehatan, rokok jalan terus. Tuhan kasih saya kekudusan, video porno nambah terus. Apakah ini kepuasan? Ini pertanyaan kalian perlu pikirkan. Sudahkah Yesus jadi satu-satunya Tuhan yang kita ikuti dan layani dalam hidup ini? Lalu kedua, hal apa yang menghalangi saudara? Persis doanya Bang Jeki tadi. Apa yang sedang menghalangi saya untuk cinta Tuhan sungguh-sungguh? Mungkin yang sedang menghalangi kamu adalah pornografi. Begitu bangun, porno.
bangun porno. Bukannya bangun, cari Alkitab, baca Alkitab, berkata Tuhan terima kasih untuk hari baru yang kau beri. Saya bukan membuat kamu jadi anak remaja yang kayaknya aneh, bukan. Tapi saya mau mengatakan inilah kuncinya jadi remaja yang memberikan berkat bagi sekelilingmu. Apa yang kau cari waktu kau bangun pagi? Handphone biasanya. Ih gila sih SMS jam 3 subuh, ngapain sih? Gitu ya. Mungkin itu yang kita cari. Pertanyaannya, hal apa yang menghalangi saudara untuk ikut Yesus dengan sepenuh hati? Dan perhatikan kalimat ini, baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Hal-hal yang menghalangi saya untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati menunjukkan bahwa mungkin hal-hal tersebut yang telah menjadi Tuhan yang saya ikuti dan saya layani selama ini. Oh, saya senang sekali musik, karena itu musik tidak boleh menggantikan. Musik. Oh, bisa begitu. Nanti kalau udah kerja mungkin uang. Ada yang gak bisa sepi, pacar. Setiap kali tanya, lagi apa? Ih, kalau jadi pacar juga sebel juga ya. Lagi apa? Udah tadi, masih yang sama ya tadi gitu ya. Lagi apa? Napas. Ditanya lagi ngapain? Masih napas. Bingung loh nanyanya ya. Kenapa kamu nanya terus? Kau separuh nafasku. Jijik. Aduh, anak remaja ya. Tapi boleh lagi dia. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi buat hidupmu ya, pertanyaan ini, biarlah kamu makin sadar. Gimana ngatasi dosa? Kak Alex cerita lah ya. Beberapa hari ini ada yang SMS saya dan bilang, Kak, tolong saya sudah terjerat pornografi sekian tahun. Beberapa waktu yang lalu juga ada yang kontak, Kak, tolong saya sedang terperangkap dalam dosa tertentu. Waktu saya melihat hal seperti ini, saya harus katakan, Tuhan, ternyata banyak remaja. Next. Banyak anak remaja, adik-adikku yang saya layani, sedang melayani Tuhan yang lain. Sedang terperangkap. Tahu apa yang jadi idolmu. Kadang-kadang kita disuruh ngaku dosa, kalau kita nggak tahu dosa kita yang mana. Akui apa yang kau inginkan. Ada anak datang, Kak, saya terus jatuh dalam masturbasi. Saya tanyakan, lihat akarnya. Apa yang sebenarnya kau sedang cari? Aku cari kepuasan seksual, berarti kau menyembah seks. Bertobat. Kak, aku selalu cari perhatian orang tua. Kenapa? Aku rindu relasi. Papa sibuk, mama sibuk. Tuhan kayaknya jauh dari aku. Oh, ternyata masalahnya relasi. Jadi anak itu bikin tingkah macam-macam. Waktu kemudian ketemu saya ngobrol, ternyata masalah utamanya adalah dia butuh perhatian. Munculnya sih bisa macam-macam ya. Jadi coba perhatikan tuh yang terdalam. Apa yang menjadi idol kita? Identifying your idol. Kenali berhala-berhala hatimu. Ini yang Kak Alex tulis tadi ya. Berhala berarti itu bisa mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Uang itu baik nggak? Baik. Tapi begitu jadi terutama, langsung jadi berhala. Studi baik nggak? Anak yang satu tadi kayaknya studi minded ya. Pegang buku segala macam ya. Studi baik nggak? Baik. Tapi kalau studi jadi segala-galanya, jadi berhala. Orang tua baik? Baik. Tapi kalau orang tua jadi berhala? Oh, bisa ya orang tua jadi berhala? Bisa. Setelah saya khotbah di satu kampus, ada anak yang datang bilang begini, Kak Alex, boleh ngobrol sebentar? Iya. Tadi Kak Alex bilang gak boleh nyontek kan? Iya dek, gak boleh. Kata mama saya boleh. Ya ampun, mamamu siapa? Terus kemudian dia bilang begini, ternyata dia dikasih pesan sama mamanya. Pesannya begini, Nak, ini di kampus soalnya ya, tahun ini bapak pensiun. Jadi apapun caranya semester ini harus lulus. Karena itu mama memberikan restu, nyontek pun silahkan. Terus dia bilang,
Kak Alex, mamaku yang melahirkan aku. Maksudnya dia mau bilang bukan kakak yang melahirkan aku. Ya iyalah, siapa yang melahirkan kau kan? Maksudnya dia, mamaku yang melahirkan aku, ini ibuku loh. Aku mesti dengar sama dia. Saya bilang, hei, jangan berhalakan orang tuamu. Dengar firman Tuhan. Tapi katanya sorga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu gak masuk sorga kalau gak taat sama Tuhan gitu ya. Jadi ingat loh, hati-hati. Kita kadang-kadang bisa memberhalakan orang tua. Tidak semua orang tua harus ditaati. Maaf, dengar kalimat saya baik-baik. Jangan salah nangkep ya. Alkitab pakai dua istilah. Pertama, hormatilah orang tuamu. Mau bapakmu baik, mamamu mungkin kurang baik atau tidak baik, tetap hormati. Bapakku nggak cari nafkah buat kami ditelantarkan. Hormati. Alkitab cuma bilang satu, hormati. Tapi bicara ketaatan, Alkitab kasih kalimatnya begini. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Boleh nggak taat sama orang tua? Boleh kalau orang tua tidak taat kepada Tuhan. Jangan iyain semua orang tua ya. Maksudnya hati-hati. Kalau yang orang tuamu bilang benar, kualat kamu nggak taat. Tapi ada juga orang tua gitu kan. Ayo nak, kita bunuh anak tetangga, perlu taat. Gimana? Oh jangan taat bodoh. Ya, belajar taat di dalam ketaatan kepada Allah. Tetap yang paling utama adalah Allah. Nah ini berhala-berhala hati kita apa? Mungkin berhala kita sosmed. Selalu cari. Sebenarnya waktu saya membaca satu buku tentang sosmed, dia bilang orang yang bersosmed kalau dia tidak terampil bersosmed, maka ini mungkin dia sekedar memberhalakan dirinya. Karena dalam sosmed yang selalu kita cari adalah apa komen orang. Kok nggak ada yang like sih? Ih kok followerku sedikit? Akhirnya semualah dia follow di dunia. Ada satu remaja gitu ya, pernah saya lihat. Ini anak SMA, saya bilang lu bikin status bagus dikit kek. Anak SMA masa belajar cuma 4 huruf, statusnya A, R, G, H, R gitu ya. Ya ampun. Udah gitu teman-temannya lebih gila lagi, like, itu lebih gila. Ada satu waktu dia posting gitu ya, gua bete, E-nya panjang, gitu ya. Semenit, 2 menit, terus kemudian dia tulis, woi komen dong, woi haus perhatian, gitu ya. Apa sih yang kita pingin? Teman-teman gak salah bersosmed, tapi mari bersosmed dengan bijaksana. Gak salah kita punya, ada hal-hal yang baik. Kalau udah jelas porno ya jangan. Masih ingat waktu kita seminar kemarin, Kak Alex bilang, kalau kamu sedang terjebak dalam pornografi, kalau kamu datang sama saya harus tanyakan lebih jauh lagi. Jangan-jangan kamu punya kelainan seksual. Kenapa? Apa video porno yang suka kau tonton? Jenisnya apa? Kalau kau laki-laki yang kau suka tonton video porno laki-laki sama laki-laki, maka kau punya 2 sakit. Pornografi addiction dan kamu mungkin gejala gay. Oh saya senang kalau yang main adalah kasar. Kamu mulai terkena masokisme. Oh hati-hati loh. Jangan kau pikir video porno itu mendidik. No. Seorang guru datang sama saya 2 minggu yang lalu. Karena saya datang ke sekolahnya ya. Dia cerita, dia datang. Kak Alex tahu apa yang terjadi. Anak cewek kelas 1 SMA. Kumpul di rumah. Minta izin sama orang tua bikin tugas. Ternyata nonton video porno bareng. Alasannya pingin tahu belajar biologi. Ya ampun. Saya tanya sama ibunya, dapat dari mana bu? Ya anak sekarang pak streaming download gampang. Rata-rata katanya streaming, karena kalau download bisa ketahuan sama orang tua. Wah kalian mungkin dari luarnya kelihatan manis-manis ya, cakep-cakep nih dari depan ya. Tapi kelainan jiwa, bisa jadi. Oh bisa. Ingat, apa yang iblis mau lakukan dalam hidup kita? Iblis hancurkan jiwa kita. Sehingga keseimbanganmu tidak ada lagi. Kau lebih lihat mainan, game, porno, sakit hati, aku. Sehingga kita dialihkan daripada melihat Allah. Saya harus berteriak lebih keras di zaman ini. Kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, saya tidak mau lihat adik-adikku kamu hilang, binasa.
Saya tidak mau lihat itu. Kami layani siswa karena kita mau generasi ini kembali kepada Allah. Tidak boleh engkau disesatkan. Makin kau bilang, dia teriak-teriak aja soal pornografi, saya akan teriak terus dari mimbar ini. Kau perlu kembali kepada Tuhan. Itu kepuasan yang sejati. Tapi dunia teriaknya lain. Silahkan ikut dunia atau ikut Tuhan. Doakan setiap kali ada KKR seperti ini. Dananya besar. Yang nyiapin banyak. Kita rindu siswa datang, alami perubahan. Karena mungkin waktu kau masuk kampus, saya nggak tahu kau masuk kampus yang mana. Di kampusmu ada persekutuan yang baik atau tidak. Mungkin ini kesempatan terakhir kau dengar firman. Karena itu kami harus teriak lagi. Kembali kepada Tuhan. Kembali, generasi ini kami tangisi. Kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, kau akan menikmati kebinasaan. Kepuasan sejati tidak pernah dari ciptaan. Tidak pernah. Kau mau bilang ciptaannya apa? Papamu ciptaan, mamamu ciptaan. Itu tidak akan pernah memuaskan. Uang, ciptaan Allah. Tapi tidak memuaskan. Seks, Allah yang cipta. Tapi bukan kepuasan dalam seks. Kepuasan sejati hanya dari pencipta. Ingat baik-baik, kembali kepada Tuhan. Yang memuaskan kita bukan yang horizontal, ciptaan-ciptaan, pacar, ciptaan. Karena itu waktu kau pacaran, fokus kepada Tuhan. Kau punya orang tua, fokus kepada Tuhan. Kau punya studi, fokus kepada Tuhan. Kalau tidak, yang terjadi ini, dosa hanya bawa ketidakpastian, galau berkepanjangan, rasa bersalah, kekosongan. Anak yang SMS saya sudah bilang, Kak, saya terjebak pornografi sekian belas tahun, saya kecewa sama diri saya. Itu SMS-nya kemarin. Saya balasnya apa? Tuhan juga sangat kecewa. Bukan cuma kau yang kecewa sama dirimu. Tuhan juga sangat kecewa. Tapi ada berita baiknya, Dek. Tuhan tetap dan sangat mengasihi kamu. Karena itu Tuhan mau kamu kembali. Saya bilang minggu ini kalau ada waktu kita ketemu, saya mau doakan kamu. Gak bisa kita hidup kayak begini terus. Gak bisa. Kamu yang punya akar pahit sama orang tua. Kamu yang punya akar pahit sama teman. Kamu yang hidup dalam dendam iri hati. Kamu yang hidup self-center, egois. Kamu yang hidup di belenggu pornografi. Tuhan mau kau bebas. Karena itu dia datang. Karena upah dosa itu cuma maut. Di dalam dosa manusia cuma bisa teriak ini, take me out. Tadi mereka teriaknya itu ya, kedengeran nggak? Kita nggak tahu dengan teriak apa ya. Itu teriakan mereka itu, take me out. Kita nggak bisa selamatkan diri kita. Kalau manusia bisa selamatkan dirinya sendiri, kita nggak butuh Tuhan, juru selamat, betul? Tapi Tuhan tahu engkau dan saya begitu tidak berdaya. Saya suka bayangkan, ini ilustrasi yang berapa kali Kak Alex pakai di KKR siswa ya. Saya ulangi lagi. Saya senang ilustrasi orang ngekos itu ya. Kalian ada yang ngekos di sini? Nggak ada lah ya. Kayaknya di rumahnya malah punya kosan. Ini beberapa juragan kos ini kayaknya. Orang kalau ngekos berapa kamar biasanya? Satu kamar ya. Nggak ada yang ngekos 3 kamar gitu. Satu kamar sepatu, satu kamar baju gitu. Itu mendingan kontrak ya. Bayangkan kalau kamu kos, malam-malam itu ya, biar kamu mau bikin, ini bayangkan, jangan dilakukan. Kamu sedang mau kasih pengumuman untuk satu kosmu. Kamu keluar dari kos malam-malam, lalu kamu bilang, hai semua penghuni kos. Orang dari dalam kos semua keluar, ada apa tuh, malam-malam kok teriak-teriak. Biar seru jam 12 malam ya. Hai semua penghuni kos, ada apa tuh. Sudah kumpul semua? Wah. Saya mau kasih pengumuman. Apa itu? Sederhana. Mulai malam ini, tepat pukul 00. Saya mau kasih pengumuman. Mulai malam ini, tepat pukul 00. Kosan ini punya saya. Kira-kira teman kosmu bilang kamu? Makanya jangan dicoba ya. Do not try this at home. Orang bilang, ih gila ya. Katanya kuliah, tapi kok gila gitu ya. Cakep sih tapi ritik. Oke, terus kemudian ibu kos datang. Karena ibu kos datang, kamu bilang, tante pemilik kos. Ada apa nak? Tante saya baru kasih pengumuman. Ada announcement baru 2 menit yang lalu tante.
Apa itu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Pasti ibu kos juga bilang kamu gila. Dan puncak kegilaanmu malam ini adalah mulai malam ini, tante keluar dari sini. Logis nggak ceritanya? Siapa yang bisa ngusir? Yang ngekos apa yang punya kos? Yang punya kos kan? Ya. Nah, teman-teman coba bayangkan nih. Saya coba bayangkan ya. Bukankah itu dosa? Siapa yang cipta semua dunia ini? Siapa yang cipta? Tuhan. Punya siapa semua ini? Punya Tuhan. Terus manusia dengan gila bilang apa? Ini semua punya saya. Tuhan dari surga, gila. Gila. Tuhan lihat kita, Tuhan juga bilang ini orang gila. Kita ini siapa yang cipta? Tuhan. Terus kita bilang apa? Ini semua punya saya. Tuhan juga bingung. Terus lebih gilanya manusia bilang apa? Tuhan keluar dari hidupku. Siapa yang bisa ngusir? Puji Tuhan teman-teman. Puji Tuhan. Tuhan kita tidak baper. Bayangkan kalau Tuhan baper. Saya mau coba bayangkan kalau Tuhan baper. Ditolak itu enak gak? Gak enak ya? Kalau saya jadi Tuhan lalu kau tolak saya. Puji Tuhan bukan saya Tuhannya. Kalau misalnya kamu bilang, Kak Alex sebagai Tuhanku, keluar dari hidupku. Saya tinggal kamu bener. Bodoh, baper. Aku ada perasaan Cel, ya. Puji Tuhan, Tuhan kita nggak baper, nggak prasmul, perasaan mulu. Maaf yang mau kuliah di prasmul. Apa yang kita lihat di salib? Tuhan yang kita tolak, Tuhan yang kita katakan keluar dari hidupku, Tuhan yang manusia berontak kepadanya, Tuhan yang datang ke dalam dunia. Seolah-olah Tuhan mau bilang apa? Stop kegilaanmu Alex. Bukan ini rencanaku buat engkau. Kembali kepadaku. Tuhan tidak baper. Tuhan tidak menolak kita. Ketika kita menolak dia, dia malah turun menebus kita. That is our God. Kalau engkau boleh lihat kasih Allah. Kasih yang luar biasa. Apa yang kau balas? Kau masih melakukan dosa terus. Tapi Tuhan tidak berhenti mengasihimu. Karena itu hanya dia yang bisa mengeluarkan kita dari dosa. Teriakan kita cuma take me out. Tapi lihat jawabannya atas masalah dosa manusia adalah Yesus Kristus. Jesus Christ, the God solution. Searching for the answer to life? Jesus, you have found him. Cari di mana ini keyboard S-nya 2 begitu ya. Ayo loh. Ini demi kepentingan gambar. Ya. Kak Alex suka kumpulin gambar ya. Jadi kalau saya teriak gitu ya, take me out. Kalian jawabnya ini. 1, 2 ya. Because you're the only one who can. Gimana bacanya biar gak keserimpet ya. Because you're atau you are. Enakan mana? You are ya biar gak keserimpet ya. Take me out. Yes, gitu ya. Ingat, yang bisa mengeluarkan kamu dari dosa hanya Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan operation rescue. Wah, ya. Coba baca sama-sama. Kelihatan nggak? 1, 2 ya. Allah melakukan operasi penyelamatan paling dramatis dalam sejarah alam semesta. Allah menentukan untuk menyelamatkan umat manusia dari pengerusakan diri sendiri. Dan dia mengirimkan putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan menebus mereka. Pekerjaan penebusan bagi manusia diselesaikan. Ini yang saya bilang tadi. Manusia dalam dosa gila. Merusak diri sendiri. Aku Allahnya, keluar kau. Tapi Tuhan malah turun. Tuhan seolah-olah mau mengatakan stop kegilaanmu. Bukan itu yang aku rencanakan buat engkau. Tuhan selamatkan kita. Karena itu keselamatan bagi kita orang Kristen bukan melakukan apa. Dengar kalimat Kak Alex. Keselamatan buat orang Kristen bukan saya harus melakukan apa. Keselamatan kita justru karena Kristus yang sudah lakukan bagi kita. Karena itu keselamatan kita dimulai ketika engkau dan saya. Next. Memandang salib Kristus. Apa yang terjadi di salib itu? Apa yang Allah atau Kristus telah lakukan di salib
Dia menyelamatkan kita. Lalu kemudian apa yang harus saya lakukan? Kekristenan itu mulainya begitu. Semua agama lain mulainya dengan apa yang harus saya lakukan. Karena itu mulai dengan doing. Ayo ngapain? Percaya begini-begini. Kalau Kristen enggak. Apa yang telah Yesus lakukan bagi kita? Itulah keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Karena itu kalau saudara dan saya mengerti keselamatan, ini sungguh luar biasa kasih yang Allah berikan bagi kita. Baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa-dosa kita. Namun salib juga menunjukkan kasih Allah yang tak. Setiap kali engkau lihat salib. Kenapa gereja pilih lambangnya salib ya? Kenapa gak pakai palungan? Bagus juga ya, di depan gereja ada palungan ya. Kalungmu palungan gitu ya. Itu orang mana? Orang Kristen palungan gitu ya. Kenapa salib jadi simbol kita? Mari kita baca. 1, 2 ya. Dosa teman-teman ingatlah luar biasanya karya Kristus di kayu salib. Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan yang baru bagi kita. Karena itu perhatikan. Ini yang Yesus alami bagi engkau dan saya. Bahkan Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan dia mengalami semua ini ketika kita masih berdosa. Pendeta Billy Graham mengatakan kalimat ini. Kita baca sama-sama. Salib adalah bukti termulia dari kasih Allah. Salib menyingkapkan kasih terbesar di dalam dunia. Kasih yang besar Allah curahkan bagi kita. Karena itu kalimat ini saya senang ya. Seringkali saya kutip kalau saya khotbah. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Teman-teman, bagaimana mengatasi dosamu? Tuhan gak suruh kau lakukan apa? 1, 2, 3, bukan. Dia yang gantikan kita di sana. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Tapi perhatikan, dia tidak hanya mati. Kalau dia mati dan tidak pernah bangkit, jangan pernah percaya. Tapi karena dia bangkit. Perhatikan kalimat malaikat kepada Yesus, kepada wanita-wanita waktu kebangkitan. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Saya kutip kalimat pendeta Billy Graham kembali. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada seorang pun yang berpikiran waras akan memuliakan sesuatu yang begitu mengerikan dan menjijikkan. Sebagaimana sebuah salib yang berlumuran darah Yesus. Sebuah kubur yang tidak terbuka tidak akan pernah membuka sorga. Kalau Yesus gak bangkit, ngapain kita muliakan salib? Ada orang mati berlumuran darah. Tapi justru karena dia bangkit, salib itu punya makna. Di salib itu dosa kita dihapuskan. Ini ayat yang saya ajak kalian baca tadi. Coba ya, Kak Alex mau jelaskan sedikit ayat ini. Siapa yang mati 2000 tahun yang lalu? Yesus. Siapa yang bangkit 2000 tahun yang lalu? Yesus. Perhatikan Alkitabmu, kita baca ayat yang ke-10 dulu. Ini yang terjadi 2000 tahun yang lalu dengan kematian Yesus. Ayat 10. Sebab kematiannya, nyanya siapa? Yesus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi Yesus mati, kematiannya terhadap dosa. Dialah yang menanggung hukuman dosa. Dia pikul semuanya di dalam dirinya. Tapi Yesus tidak cuma mati, dia bangkit. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan kehidupannya. Siapa yang hidup? Yesus. Hidup berarti bangkit. Adalah kehidupan bagi Allah. Dia mati terhadap dosa. Dia hidup bangkit bagi Allah. Lihat ya. Dia mati terhadap dosa.
dia bangkit hidup bagi Allah. Sekarang pertanyaannya, apa efeknya buat saya? Nah, saya mau jelaskan sedikit agak teologis ya, tolong dengerin. Di dalam pemahaman tentang kematian dan kebangkitan Kristus, ada satu konsep yang Paulus suka ulangi, yaitu konsep di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Ini konsep yang menarik. Dosen saya menjelaskannya begini. Kalau ini adalah manusia berdosa, saudara dan saya, maka manusia berdosa waktu Allah melihat kita, tidak ada lain selain Allah menghukum dosa. Ini Kristus yang benar, ini Kristus yang kudus. Maka waktu kita terima Yesus dalam hidup kita sekarang berada di dalam Kristus. Waktu Tuhan melihat kita, Tuhan melihat siapa? Kristus. Makanya ini kalimat favoritnya Paulus. Selalu dia pakai kata di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Jadi waktu Allah melihat kita, Allah melihat kebenarannya siapa? Kristus. Allah melihat kekudusannya siapa? Kristus. Karena itu perhatikan, bukan karena kita kudus kita selamat. Ingat ya, bukan karena kita benar makanya kita selamat, tapi karena siapa benar? Kristus. Siapa yang kudus? Kristus. Makanya di dalam Alkitab semua kalimat tentang keselamatan bentuknya pasif. Diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan karena kita sudah ada di dalam Kristus. Nah, menarik sekali. Ini doktrinnya namanya doktrin kesatuan dengan Kristus. Jadi ternyata waktu kita sudah menyatu dengan Kristus, teman-teman sekarang perhatikan begini. Kematiannya Yesus 2000 tahun yang lalu, karena saya sudah menyatu, saya pun ikut mati. Kebangkitannya Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang saya pun ikut bangkit. Itu yang Paulus tulis di ayat 10-11. Itu yang Kak Alex bold. Perhatikan ya. Coba kita baca sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Nah, kalimat favoritnya, dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, siapa yang mati 2000 tahun yang lalu? Yesus. Siapa yang bangkit? Yesus. Tapi karena saya sudah terima dia dalam hidup saya, maka saya pun mengalami kematiannya. Kalau Yesus mati terhadap dosa, saya bagaimana? Masih main-main sama dosa? Enggak, saya pun mati terhadap dosa. Kalimat yang Paulus pakai, saya mati bagi dosa. Kalau Kristus bangkit dan sekarang dia hidup bagi Allah, maka saya pun sekarang yang terima dia, saya bangkit dan hidup bagi Allah. Bisa paham ini teologianya? Kita menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Coba baca yang di bold. Sekali lagi ya, biar kamu ngerti. 1, 2, ya. Demikianlah hendaknya kamu mati bagi dosa. Karena itu langsung dilanjutkan. Baca ayat 12-13. Ini bagian kita. Apa bagian kita? Tolong teman-temanku baca 12-13 ya. 1, 2, ya. Sebab itu waktu Kak Alex baca ayat ini, langsung bayangannya sekolah minggu ya. Masih ingat lagu sekolah minggu? Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mulutmu, amin, matamu, bling-bling, semua tubuh kita. Karena saya sudah mati terhadap dosa, saya tidak pakai tubuh ini melakukan dosa. Saya justru pakai karena saya sudah bangkit, saya pakai untuk hidup bagi Allah. Orang yang sudah mengalami Paskah akan mengalami dan tahu Yesus mati, karena itu saya boleh hidup. Kak Alex senang dengan gambar ini.
Paskah bukan cuma dirayakan, harus kamu alami dalam hidupmu. Ingat, kamu dan saya yang sudah terima Yesus, kita sedang membawa kematian dan kebangkitan Yesus dalam tubuh kita. Itu kalimatnya Paulus. Coba lihat sebentar ya. 2 Korintus, nggak ada di slide, saya lupa taruh. 2 Korintus 4. Coba teman-teman lihat 2 Korintus 4. Tolong baca ayat 8. Dua Korintus 4 ayat 8 ketemu? Yuk baca sama-sama ya. 1, 2 Korintus 4 ayat 10. Maaf. 1, 2, ya. Mari tidak hanya rayakan Paskah, alami Paskah, ya. Bawa kematian Yesus, berarti saya pun mesti mati terhadap dosa. Bawa kebangkitan Yesus, berarti sekarang saya hidup bagi Allah. Apa respon kita? Ada ayat lagi nih, kita baca ya. 1, 2, ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Seorang bernama Tim Keller, dia punya Facebook. Lalu kemudian dia tulis status ini di Facebook. Karena kan Kristus yang bangkit itu supaya ia menjadi Tuhan. Dia tulis begini. Jesus cannot be just like. Kadang-kadang kalau kita lihat status kita like ya. His claim make us either kill him or crown him. Kalau dia betul-betul raja, dia Tuhan, berarti kau tidak punya pilihan lain, harus disembah. Tapi kalau kau tidak sembah dia, kau sembah yang lain, berarti kau membunuh dia. Secara tidak langsung mau mengatakan seperti yang digambarkan di Alkitab. Kalau kau masih hidup dalam dosamu terus-menerus, kau menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Tapi kalau kau katakan Tuhan engkau rajaku, ini hidupku, kuserahkan kepadamu. Perhatikan apa yang Kak Alex rindu jadi respon kita. Terima Yesus dalam hidup kita. Buka hatimu. Jadikan dia raja satu-satunya. Apa artinya terima Yesus? Ada 2 hal yang saya mau bagikan. Terima Yesus yang pertama, percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Maukah kau buka hatimu? Kalau betul di pusat hatimu adalah Yesus, maka ini harusnya jadi sikapmu. Sikap kepada Tuhan, kalau dia Tuhan, saya sembah dia, saya mengasihinya, saya melayaninya. Jangan ada Tuhan yang lain. Kedua, yang terakhir, bertobat. Ada hal yang harus kau buang, tapi Tuhan ingatkan ada hal yang harus kamu tambah. Hari ini kita dapat salib. Di salib ini komitmen kita ditulis. Bagian depan apa yang harus saya buang. Bagian belakang komitmen saya, apa yang mau saya bangun. Saya mau buang dosa kesombongan, pornografi, nyontek, tidak taat sama orang tua, main game lupa waktu. Itu saya mau buang Tuhan. Tapi yang saya mau komitmenkan apa? Saya mau hidup dengan benar. Saya mau baca Alkitab tiap hari. Saya mau ke gereja dengan rajin. Saya mau hidup taat. Saya mau mengasihi abang, kakak, adik saya. Saya mau mengasihi orang tua saya. Mulai hari ini saya mendoakan teman di sekolah saya. Ini jadi kerinduan kita. Ini slide terakhir, kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali, Dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Jika kita mengizinkan Dia. Maukah adik-adikku hari ini kau serahkan hidupmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, hanya Engkau satu-satunya Rajaku.
Mari tunduk kepala, Kak Alex ajak kita ambil waktu tenang dan musik akan mengalunkan satu pujian. Ambil waktu ini, kalau ada bagian firman Tuhan yang hari ini Tuhan ingatkan engkau kembali kepadaku. Aku mengasihimu, aku menebus hidupmu, aku tidak mau kau lebih lama di dalam dosa. Tuhan dengar teriakanmu, take me out. Dan kau datang kepada Dia hari ini. Mari ambil waktu ini, secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupmu, masa mudamu kepada Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan, dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, aku perlu anugerahmu Tuhan. Ku perlu ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Maukah engkau hidup bagi Dia? Kalau ku hidup, hidup bagimu, hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Ternyata bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, tetap memandangmu. Ternyata bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Di hadapan Tuhan siang hari ini, adakah adik-adikku yang berkata, Tuhan di sini saya. Selama ini saya sudah jadi orang Kristen, tapi saya belum mengerti apa artinya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Hari ini firman-Mu sudah diberitakan, di dalam Kristus aku diselamatkan. Bukan apa yang aku lakukan, tapi apa yang sudah Kristus lakukan bagiku di kayu salib. Terima kasih Kau menggantikan aku. Kau menyelamatkan aku supaya aku tidak lebih lama hidup di dalam kegilaanku, kerusakanku. Dan hari ini, adakah adik-adikku yang berkata, Tuhan di sini saya. Untuk pertama kalinya, saya mau buka hatiku. Saya mau terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kalau ada adik-adikku yang hari ini mau mengatakan kalimat ini, Tuhan, saya mau buka hatiku. Untuk pertama kalinya, saya mau buka hatiku terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau tinggalkan dosa-dosa yang membelenggu hidupku. Tuhan, beri aku kemerdekaan. Apakah ada yang berkata demikian? Jika ada yang berkata demikian, angkat tanganmu sebentar. Kak Alex mau doakan kamu. Apakah ada yang mau buka hati terima Yesus? Angkat tangan sebentar. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, masih ada lagi yang berkata, Tuhan di sini saya. Saya mau buka hatiku terima Engkau pada hari ini. Ini hidupku Tuhan, ini masa mudaku. Ada lagi yang berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi kamu. Puji Tuhan, masih ada lagi. Puji Tuhan. Yang sudah angkat tangan boleh turunkan tangan. Tapi kalau saat ini Tuhan gerakkan kamu, kamu masih malu, tapi hari ini kau katakan, Tuhan tidak bisa. Aku tidak mau lagi hidup dalam hidup yang seperti ini, yang mendukakan Tuhan. Aku mau hidup bagimu. Mari, buka hatimu, angkat tanganmu. Saya mau doakan kamu. Ada lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan, masih ada lagi. Puji Tuhan.
Tidak usah lihat kiri kanan. Ini keputusan pribadi. Kalau kau belum siap, katakan, Tuhan tolong saya. Tapi kalau Tuhan gerakkan hatimu hari ini, angkat tanganmu. Ada lagi yang berkata, di sini saya Tuhan. Puji Tuhan, masih ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Yang kedua, mungkin kamu sudah pernah terima Yesus. Bagi adik-adikku yang hari ini mau diperbaharui. Khusus bagi kalian yang hari ini mau diperbaharui sekali lagi. Yang berkata, Tuhan terima kasih saya dengar berita keselamatan ini kembali. Tuhan terima kasih karena Engkau sangat mengasihiku. Ampuni aku yang setelah terima Yesus, aku jatuh lagi dalam dosa-dosaku yang lama. Tapi hari ini Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau hidup hanya bagimu. Ampuni aku yang selama ini menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Aku mau hidup bagimu Tuhan. Bagi adik-adikku yang rindu diperbaharui sekali lagi, saya juga mau doakan kamu. Angkat tangan sebentar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan yang sudah pernah terima Yesus tapi mau dibaharui sekali lagi. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan yang di belakang, yang di depan. Jika hari ini Tuhan gelisahkan engkau, Tuhan aku mau kembali. Aku tidak mau lagi dalam hidup yang lama. Angkat tanganmu, ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Sebelum saya tutup, Tuhan menggerakkan saya menantang adik-adikku yang punya pergumulan dengan dosa-dosa yang tersembunyi. Yang kau tahu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tapi kau sadar di dalam hatimu, Tuhan aku dibelenggu oleh dosa ini. Baik kamu yang hari ini dibelenggu dengan pornografi, kamu yang dibelenggu dengan seks yang tidak wajar, kamu yang dibelenggu dengan iri hati, kamu yang dibelenggu dengan rasa tidak puas, selalu komplain, Tuhan kenapa hidupku begini? Kenapa aku alami ini? Kamu yang kecewa sama papa mama. Mungkin di luar kamu kelihatan anak yang baik, tapi hatimu sebenarnya kau cari-cari perhatian. Karena kau tahu Tuhan ini belum selesai. Aku belum mengalami kasih yang sempurna. Tapi hari ini Tuhan mengasihimu. Adik-adikku yang hari ini kau sadar, Tuhan saya juga punya pergumulan yang dalam, yang tersembunyi. Tuhan bebaskan saya. Supaya saya bukan hidup bagi diriku, tapi hidup bagi Engkau ya Tuhan. Saya tidak menyembah yang bukan Allah. Saya mau menyembah hanya Engkau Tuhan. Karena itu bagi adik-adikku yang punya pergumulan tertentu, jika ada yang hari ini Tuhan ingatkan dalam hatimu, dan kau mau didoakan secara khusus, saya juga mau doakan kamu. Jika ada, angkat tangan sebentar. Puji Tuhan, ada lagi. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Saya terbatas bisa mengetahui semua pergumulanmu, tapi ingat Tuhan melihat hatimu sampai kedalaman hatimu. Kau yang kelihatan anak baik, guru-guru mungkin lihat kau sangat baik, tapi ternyata hidupmu mengecewakan Tuhan di hidup yang terdalam. Karena kau sedang menikmati hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada lagi yang mau dibebaskan. Tuhan lepaskan saya. Angkat tanganmu, kita mau berdoa bagi kamu. Ada lagi. Puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan. Mari tangan diturunkan. Semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan Ku ikut kehendakmu.
bagi adik-adikku yang buka hati terima Yesus sore ini, Tuhan, mereka milik-Mu. Biarlah tidak ada Allah lain yang mereka sembah, yang mereka senangkan. Biarlah seperti lagu ini mereka boleh berkata, kalau aku hidup, aku hanya hidup bagi-Mu Tuhan yang benar. Hatiku tetap menyembah-Mu, tidak menyembah Allah yang lain. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah hari ini waktu kami kembali kepadamu, Tuhan, Engkau yang memberikan keteguhan hati kepada kami. Demikian juga bagi adik-adikku yang hari ini berkata, Tuhan, perbaharui saya sekali lagi. Mungkin selama ini mereka masih main-main. Sesudah mereka terima Yesus, mereka jatuh mengulang lagi dosa-dosa yang sama. Dosa-dosa yang kami tahu tidak Tuhan sukai. Dan hari ini kami boleh berkata, Tuhan, baharui aku sekali lagi. Aku tidak mau hidup dalam hidup yang lama. Aku mau hidup hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan secara khusus hamba berdoa bagi adik-adikku yang dibelenggu oleh dosa-dosa tertentu yang tersembunyi jauh di dalam hati kami. Hari ini Engkau Allah yang ada di dalam hati kami. Kami sudah terima Engkau di dalam hidup kami. Biarlah Engkau bersihkan hati kami Tuhan. Karya salib-Mu yang sudah menghapuskan segala dosa kami. Biarlah kami datang ke salib itu dan berkata, Tuhan, bebaskan aku. Bagi mereka yang dibelenggu oleh pornografi, Tuhan, biarlah hari ini mereka boleh berkata, cinta Tuhan lebih manis, cinta Tuhan lebih luar biasa. Aku tidak mau lagi kembali ke dalam pornografi. Bagi mereka yang hari ini berkata, Tuhan, hatiku begitu pahit, aku simpan semua kepedihan-kepedihanku. Tapi hari ini aku pandang salib-Mu. Di situ Kau sudah mati menggantikan aku. Kau sudah bebaskan aku dari sakit hati. Karena Engkau tanggung semua itu di kayu salib. Bagi adik-adikku yang dibelenggu oleh dirinya sendiri. Merasa akulah segala-galanya. Aku harus mendapatkan semuanya. Biarlah hari ini Tuhan, mereka boleh pandang salib Kristus, disitulah mereka boleh berkata, terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagiku. Bagi mereka yang diikat oleh akar pahit, benci kepada orang tua, keluarga mereka. Bagi mereka yang dibelenggu oleh nyontek Tuhan, mereka yang dibelenggu oleh seks yang tidak benar, Tuhan, hari ini bebaskan kami, supaya masa muda kami jadi masa muda yang kami persembahkan bagi-Mu. Jika ada yang harus ditolong, lebih khusus lagi biarlah tolong adik-adikku boleh cari kakak-kakak rohani yang bisa menolong mereka, mendoakan, membimbing mereka. Cari guru-guru agama yang mungkin juga sudah bersekian lama mendoakan mereka. Tuhan, kami mau generasi ini kembali kepadamu Tuhan. Kami milik-Mu. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau hidup hanya bagi-Mu. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita. Dan dengan lembut kita katakan refrein lagu ini. Katakan sebagai komitmenmu, penyerahan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Kalau ku hidup, katakan dengan lembut, ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Karena ku tetap memandang-Mu. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu. Tuhan, ini hidup kami. Hidup yang cuma satu kali. Dan hidup yang kami tidak mau persembahkan untuk melakukan dosa. Tapi hidup yang kami mau persembahkan untuk melakukan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami.
kuasa kebangkitan-Mu yang kami bawa dalam hidup kami sekarang, memampukan kami hidup hanya bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya minta musik mengiringi kita dan kita ambil waktu tenang ini, keluarkan salib yang kalian dapat tadi. Ambil waktu sebentar, tulis ini buat kamu. Tidak ada yang melihat, selipkan di Alkitabmu. Tulis hal-hal apa yang mau kau tinggalkan di bagian take me out. Di bagian belakangnya ada tulisan komitmen saya. Ada hal-hal yang mau kau bangun dalam hidupmu, tuliskan di bagian ini. Silakan ya. Dengan tenang ini akan kamu simpan di Alkitabmu. Ingat hari ini Tuhan tolong kamu untuk mengerti firman, tinggalkan dosa dan bangun hidup yang kudus. Oke? Silakan angkat tangan kalau belum dapat pulpen dan salibnya. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan engkau, dan Dia sudah mati di kayu salib, melepaskan engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Because you are the only one who can do it. Sama-sama kita akan serukan kalimat yang sama. Take me up. Because you are the only one who can do it. Mari kita tunduk kepala berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kelepasan yang sejati kami terima karena karya-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap komitmen yang kami buat untuk kami lakukan untuk hidup bagi Allah. Dan setiap dosa yang kami tinggalkan karena kami sudah mati bersama Kristus. Biarlah kami boleh alami pasca itu di dalam keseharian kami sebagai siswa. Tuhan tolong siswa-siswi di Jakarta Timur 2, di Depok, di Cibinong boleh benar-benar mengalami pasca. Bukan sekedar merayakan pasca. Terima kasih karena hanya Engkaulah yang bisa melepaskan kami. Dan hari ini Kau sudah ada dalam hati kami. Kau menolong kami boleh hidup hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saksi bagi